Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan contoh soal dari viscous flow in pipes atau aliran viskos dalam pipa. Presentasi ini disusun oleh Vivi Izati, Muhammad Fitri Anwar, dan Muhammad Rehan Adviansyah. Next. Sebelum memasuki latihan soal, contoh soal, perlu kita ketahui dulu apa itu aliran viskos dalam pipa. Jadi aliran viskos dalam pipa itu adalah aliran suatu fluida dalam ruang tertutup seperti pipa. Aliran viskos adalah aliran di mana kentalan fluida diperhitungkan. Keadaan ini menyebabkan timbulnya tegangan geser antara partikel zat cair yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Nah, masuk ke sifat aliran fluida, yang pertamanya itu turbulen. Turbulen ini Reynolds number-nya lebih dari 3.000 sehingga menyebabkan laju alir fluidanya tinggi dan partikel fluidanya tidak teratur. Jadi lihat contoh gambar sifat aliran fluida turbulen. Next. Selanjutnya yaitu laminar. Laminar Reynolds number-nya kurang dari 2.000 sehingga laju aliran fluidanya rendah dan partikel fluidnya teratur. Next. Nah, lalu ada transisional. Transisional ini terjadi apabila aliran fluida dalam pipa mulai tidak sejajar dengan dinding dan pipa, dan fluida tersebut mencapai kecepatan kritis, serta pada daerah aliran antara aliran laminar dan turbulen. Reynolds number dari transisional ini berjumlah 2.000 sampai 3.000. Next. Ini adalah rumus dari Reynolds number itu sendiri, di mana untuk mencari ini Reynolds number adalah densitas fluida dikali kecepatan rata-rata dikali diameter pipa dibagi viskositas fluida. Pada setiap instalasi pipa air bertekanan pasti akan mengalami head loss. Head loss adalah penurunan tekanan pada fluida yang mengalir di dalam pipa. Head loss pada instalasi pipa disebabkan beberapa hal, secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu major head loss dan minor head loss. Major head loss itu disebabkan oleh gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding pipa, dan minor head loss itu disebabkan oleh beberapa hal yang lain. Aliran masuk fluida ke dalam pipa inlet, aliran keluar fluida dari pipa outlet, sambungan pipa atau fitting, atau sambungan pipa tanpa fitting atau bad fusion, dan yang terakhir katup atau valve. Baiklah, masuk ke contoh soal. Yang pertama itu contoh soal 8.8 yaitu terkait penurunan tekanan. Jadi dari soal menyebutkan bahwa air yang berada pada temperatur 60 derajat Fahrenheit mengalir dari lantai dasar menuju lantai 2 melewati pipa chopper dengan panjang 0,75 inci dan berdiameter 0,0625 feet serta memiliki nilai debit ataupun kecepatan alir sebesar 12,0 galon per menit atau sama dengan 0,0267 feet kubik per second, dan keluar melalui sebuah keran yang memiliki diameter 0,50 inci seperti pada gambar di bawah ini. Jadi fluida itu akan mengalir dari titik 1 ini menuju titik 3, lalu ke sini, lalu akan keluar melalui keran ini yang berdiameter 0,50. Lalu ditanyakan yaitu tentukan tekanan pada titik 1 jika semua kerugian ataupun loss diabaikan. Kemudian yang kondisi kedua itu kerugian yang dihitung hanya major loss. Lalu yang ketiga itu semua loss ataupun kerugian itu diperhitungkan. Nah,
dari soal tadi kita mendapatkan data kecepatan aliran yaitu sebesar 0,0267 feet kubik per second, lalu diameter 1 itu diameter pada entrance ataupun pintu masuk yaitu 0,0625 feet, lalu D2 ini yaitu diameter keran, lalu densitas dan viskositas ini dapat kita tentukan dengan melihat temperatur air tadi yaitu sebesar 60 derajat Fahrenheit dan dilihat dari tabel B.1 ini. Jadi pada saat temperatur 60 derajat Fahrenheit, kita dapat mengetahui bahwa nilai densitas itu sebesar 1,938 dan nilai viskositas dinamisnya itu sekitar 2,344 kali 10 pangkat min 5. Jadi dari sini dapat. Lalu nilai G itu 32,2 feet per second kuadrat. Nilai gravitasi. Jadi sebelum menentukan penurunan tekanannya, kita harus menentukan nilai kecepatan pada titik 1, yaitu dengan rumus Q dibagi A1, atau A ini dapat kita definisikan dengan V dikali D kuadrat per 4. Lalu kita masukkan data-data yang telah kita dapatkan, didapatlah nilai kecepatan pada titik 1 itu sebesar 8,70 feet per second. Lalu setelah itu kita harus menentukan nilai dari Reynolds number-nya itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Reynolds number itu dapat kita tentukan dengan mengalihkan antara densitas, kecepatan, dan diameter, lalu dibagi dengan viskositas. Lalu setelah kita input data yang telah diketahui, didapatlah nilai Reynolds number itu sebesar 45.033,65, di mana nilai ini merupakan lebih besar dari 3.000. Ketika nilai Reynolds number itu lebih besar dari 3.000, maka dapat kita simpulkan bahwa aliran tersebut merupakan aliran turbulen. Nah, dengan menggunakan persamaan energi seperti di tampilan layar ini, kita dapat menggunakan konsep jet free ataupun free jet, di mana nilai Z1 ataupun ketinggian 1 itu 0, lalu ketinggian Z2 itu 20 feet, dan tekanan 2 itu sama dengan 0, di mana kita harus mencari nilai gamma, yaitu dengan mengalihkan densitas dan gravitasi, yaitu 1,938 dikali 32,2, didapatlah nilai 62,4 lb per feet kubik. Lalu setelah dapat itu, kita juga harus mencari nilai volume 2, sama dengan rumus volume 1 tadi, yaitu Q per A dengan A itu didefinisikan seperti ini, didapatlah nilai V2 itu sama dengan 19,6 feet per second. Dengan mengasumsikan bahwa koefisien energi kinetik A1 dan A2 adalah sama, maka profil kecepatan turbulen hampir sama di seluruh pipa, sehingga persamaan dari energi ini sama dengan didefinisikan jadi seperti ini. Oke, sehingga untuk menentukan penurunan tekanan pada 3 kasus tersebut dapat ditentukan ataupun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dengan kondisi head loss diabaikan, yang berarti HL ini sama dengan 0. Lalu dengan persamaan tadi yaitu P1 sama dengan gamma dikali Z2 ditambah setengah dari densitas dikalikan dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah dengan gamma dikali head loss. Lalu seperti yang kita ketahui head loss ini diabaikan berarti 0, berarti nilai-nilai gamma, Z2, densitas dan sebagainya ini tinggal kita input berdasarkan persamaan tadi, lalu didapatlah hasil 1.547 lb per feet kuadrat. Lalu lb per feet kuadrat ini akan kita konversi menjadi PSI, di mana 1 PSI itu sama dengan 144 lbf per feet kuadrat, atau sama dengan 1 lbf sama per feet kuadrat itu sama dengan 0,006944 PSI. Lalu didapatlah P1 ataupun tekanannya itu sama dengan 10,7 PSI. Oke, lalu pada kasus yang kedua, yaitu jika hanya memperhitungkan majorless atau minorless-nya itu diabaikan. Kita menggunakan rumus ataupun persamaan seperti ini, di mana head loss itu sama dengan faktor friksi dikali panjang pipa dibagi diameter dikali V1 pangkat 2 dibagi 2 kali gravitasi. Lalu untuk menentukan ini kita memerlukan nilai roughness ataupun kekasaran dari pipa chopper, di mana pipa chopper ini
merupakan drone tubing yang berdasarkan tabel 8.1 roughness-nya itu didapatlah sebesar 0,00005 feet. Dapat dilihat pada tabel ini ya. Drone tubing itu sebesar ini. Oke, lanjut. Lalu kita juga membutuhkan data berupa faktor friksi, di mana faktor friksi itu dapat kita tentukan menggunakan Moody chart ataupun Moody diagram. Tadi kita sudah menentukan nilai Reynolds number-nya, yaitu sebesar 45.000. Jadi ketika 45.000 itu sekitar di sini, rentang ini, lalu roughness-nya itu sebesar 0,0005 atau sekitar sini. Lalu kita tarik garis ini, garis biru ini sampai sekitar mendekati nilai Reynolds number tadi. Jadi ketika ini sudah sejajar dengan nilai Reynolds number, lalu garis ini bisa kita tarik ke sebelah kiri. Jadi kalau misal kita tarik sebelah kiri ini dapat kita tentukan nilai faktor friksinya itu sekitar 0,0215. Oke, lanjut. Total panjang pipa itu dapat kita lihat pada gambar, yaitu dengan menjumlahkan 15 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 20 feet dengan total 60 feet. Lalu dengan jumlah energi kinetik yang dianggap sama seperti poin A, maka persamaan untuk menentukan tekanan pada kondisi kedua ini dapat menggunakan persamaan ini. Lalu didapatlah hasil nilai P1 itu 3062 lb per feet kuadrat. Lalu kita konversi lagi seperti poin A tadi, lalu didapatlah hasil nilai tekanan itu 21,3 psi. Oke, langsung masuk ke poin C, yaitu jumlah friksi pipa kita ketahui dengan merupakan selisih dari P1 pada kasus A dan P1 pada kasus B, yaitu 21,3 dikurang 10,7 sama dengan 10,6. Lalu jika major dan minor loss itu diperhitungkan, maka kita dapat menggunakan persamaan seperti ini, yaitu gamma dikali Z2 ditambah setengah densitas dikali dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali faktor friksi dikali gamma dikali panjang per diameter dikali V1 kuadrat dibagi dengan 2G, kemudian ditambah dengan sigma dari densitas, kemudian koefisien loss, dan V kuadrat per 2. Lalu didapat hasil akhir seperti ini, dengan nilai ini sampai ini itu udah 21,3, kemudian ditambah dengan nilai sigma ini. Di mana nilai 21,3 psi ini disebabkan adanya perubahan elevasi ataupun ketinggian, energi kinetik, dan major loss. Kemudian dari tabel 8.2 di samping, koefisien kerugian komponen yakni KL 1,5 untuk sudut 90 derajat. Itu 1,5 yang di bagian ini, regular 90 derajat, treat menggunakan koefisien yang ini. Lalu KL 10, KL itu sama dengan 10 untuk wide opening globe valve. Dengan nilai KL itu 10, yang bagian ini, globe fully open. Lalu kita kecualikan untuk koefisien kerugian kran, nilai koefisiennya adalah KL sama dengan 2. Dapat kita tentukan juga yang ini, angle fully open. Lalu dengan nilai sigma ini kita masukkan data-data yang telah kita dapatkan tadi. Didapatlah sigma dari densitas dikali koefisien dikali V kuadrat bagi 2 ini sama dengan 9,17 psi. Oke. Entrance dan exit loss itu diabaikan karena titik 1 dan 2 itu berlokasi di dalam aliran fluida, sehingga nilai P1 untuk kasus 3 dengan semua loss itu diperhitungkan, maka dengan menjumlahkan 21,3 ditambah sigma tadi, yaitu 9,17 psi sama dengan 30,5 psi. Oke, untuk gambar di sebelah kanan ini dapat kita lihat bahwa pada garis yang bercetak tebal ini merupakan garis yang menyatakan tidak adanya loss, sedangkan garis yang
satunya ini merupakan garis yang menyatakan loss, memperhitungkan semua loss, di mana dapat kita lihat di sini dengan memperhitungkan semua loss mempunyai nilai distance along pipe ataupun jarak pipa dan nilai tekanan yang lebih tinggi. Oke. Memasuki ke contoh soal 8.9 yaitu menghitung head loss. Jadi seorang pekerja sedang memperbaiki saluran pembangkit di sebuah lubang pada persimpangan yang ramai seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah sebelah kiri. Sebagian besar knalpot mobil yang mengandung CO2 memiliki densitas 3,55 kali 10 pangkat min 3 slug per feet kubik. Dikarenakan densitas udara pada keadaan standar sebesar 2,38 kali 10 pangkat min 3 slug per feet kubik, maka CO2 akan berada di bawah lubang dan menggantikan oksigen, di mana hal tersebut berbahaya bagi para pekerja karena dapat mengganggu pernafasan. Untuk mencegah hal tersebut, sebuah kipas angin yang digunakan untuk menyuplai udara segar dari permukaan ke dalam lubang seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah sebelah kanan. Udara jadi mengalir melalui sebuah pipa plastik yang berdiameter 8 inci dan panjang 30 feet. Jadi jika bisa dilihat di gambar yang bawah sebelah kanan, udara melalui dari atas melalui kipas menuju ke bawah untuk membantu para pekerja tetap bernafas biar nggak kena karbon dioksida dari kendaraan itu. Next. Jadi yang dibutuhkan adalah menghitung daya mesin yang dibutuhkan oleh kipas tersebut untuk mengatasi terjadinya head loss dengan debit 600 feet kubik per menit. Ketika A, minor losses diabaikan, B, minor losses diperhitungkan dengan satu sudut tajam, satu pintu keluar, dan satu sudut 90 derajat atau tidak ada arah untuk baling-baling memutar. Jadi yang diketahui dari soal tersebut adalah diameternya itu sendiri sebesar 8 inci, panjang 30 feet, kemudian densitas 3,55 kali 10 pangkat min 3 slug per feet kubik, dan debitnya adalah 600 feet kubik per menit. Kipas berfungsi untuk menyalurkan udara pada kecepatan tertentu. Hal ini bisa ditentukan dengan persamaan energi antara titik 1 dan 2, di mana persamaannya adalah V1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 tambah HP atau head pressure sama dengan P2 sama dengan gamma ditambah V2 kuadrat per 2G tambah Z2 tambah HL atau head loss. Oke. Di mana HL adalah total head loss dari titik 1 ke titik 2 dan HP adalah head yang meningkat sebagai supply dari kipas ke udara. Titik 1 dan 2 diasumsikan berada cukup jauh dari pintu masuk dan keluar pipa. Sehingga P1, P2, V1, dan V2 sama dengan 0. Perubahan elevasi diabaikan karena fluida berupa udara. Sehingga HP sama dengan HL atau head pressure sama dengan head loss. Oke, untuk yang A, mencari daya di mana minor losses diabaikan, rumusnya adalah HP head pressure sama dengan faktor friksi dikali panjang bagi diameter dikali V kuadrat per 2G. V adalah kecepatan dalam pipa, jadi cari kecepatan adalah
Q per A atau sama dengan debit dibagi luas pipa. Jadi diketahui untuk mencari kecepatannya ditemukan hasil sebesar 28,6 feet per second. Dan untuk rumus Reynolds itu sendiri adalah densitas dikali kecepatan dikali diameter dibagi viskositas, di mana hasil dari Reynolds-nya itu sendiri adalah 1,21 kali 10 pangkat mil 5. Hasil dari Reynolds tadi maka akan mencari faktor friksi menggunakan modi diagram, di mana untuk nilai roughness-nya untuk plastik adalah 0,0 seperti tabel yang sebelumnya ditampilkan. Maka untuk mencari faktor friksinya itu di tabel sebelah kanan ini kita mencari nilai yang dekat dengan 0,0 dan dimana Reynolds numbernya sendiri sebesar 10 pangkat 5, jadi kita geser ke kiri, kemudian kita ambil garis biru sesuai dengan garis biru, kita luruskan dengan garis birunya, kemudian setelah kita menemukan, kita geser lagi ke sebelah kiri untuk mencari friction factor atau faktor friksinya. Jadi ditemukan sebesar faktor friksinya ditemukan sebesar 0,017. Setelah faktor friksi ditemukan, berikut adalah rumus untuk mencari head pressure, di mana di dalam rumus HP itu sendiri faktor friksi dikali panjang bagi diameter dikali V kuadrat per 2G, di mana kita masukkan nilai-nilainya untuk mendapatkan hasil dari HP atau head pressure adalah sebesar 9,72 feet. Kemudian untuk mencari power yang harus disuplai oleh kipas udara, rumusnya adalah PA atau daya sama dengan gamma dikali debit dikali HP atau head pressure. Setelah kita masukkan semua nilai-nilainya, ditemukan bahwa nilainya adalah 1,35 kali 10 pangkat min 2 HP. Dan yang B, untuk menambah minor losses dibutuhkan entrance, pintu masuk, exit atau pintu keluar, dan arah pembengkokan. Koefisien kerugian untuk entrance dengan sudut tajam sebesar 0,5 dan koefisien kerugian untuk pembengkokan dengan sudut 90 derajat dengan tanpa arah sebesar 1,1, serta koefisien kerugian untuk exit atau pintu keluar adalah 1,0. Oke, ini yang B, di mana HL minor head loss rumusnya adalah sigma densitas kali KL kali V kuadrat per 2G, di mana HL minornya didapat sebesar 33,0 feet. Setelah ditemukan HL minornya, baru kita bisa mencari daya yang diperlukan untuk memperhitungkan major dan minor losses-nya. Didapat dayanya adalah sebesar 5,94 kali 10 pangkat min 2 HP. Kemudian masuk ke contoh soal 8.10 yaitu flow rate. Ada soal seperti kipas seperti yang ditunjukkan pada gambar
E8.10a berfungsi untuk mengalirkan udara melalui ruang sprayboard dalam lemari asam, sehingga para pekerja terlindung dari uap dan aerosol berbahaya ketika mencampurkan bahan-bahan kimia pada lemari asam. Untuk pengoperasian lemari asam yang bagus, kecepatan aliran harus berada antara 6 feet kubik per second dan 12 feet kubik per second, dengan pengaturan kecepatan aliran awal sebesar 9 feet kubik per second, koefisien kerugian sistem sebesar 1,5 dan salurannya cukup pendek, sehingga major loss diabaikan. Lalu ketika pabrik dimodel kembali, saluran besi galvanis berdiameter 8 inci akan diperpanjang menjadi 100 feet dan total koefisien loss akan menjadi 10. Bila ilustrasi ini seperti di bawah ini. Next. Nah, tentukan apakah kecepatan alir memenuhi syarat kecepatan alir 6 feet kubik per second sampai 12 feet kubik per second setelah dimodel kembali. Diasumsikan bahwa penambahan head ke udara oleh kipas konstan. Untuk mendapatkan penyelesaiannya menggunakan rumus seperti yang tertera di layar. Nah, oleh karena fluida berupa udara, maka perubahan ketinggiannya diabaikan. Tekanan di dalam ruangan dan pintu keluar saluran sama dengan tekanan atmosfer dan kecepatan udara dalam ruangan adalah 0. Ini persamaannya HP sama dengan V2 kuadrat per 2 gravitasi ditambah head loss. Next. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui diameter 8 inci dan kecepatan alir mula-mulanya 9 feet kubik per second, panjangnya 100 feet, dan jumlah dari koefisien loss-nya atau sigma KL sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah Q atau debitnya. Lalu menggunakan persamaan seperti ini, yang V sama dengan QI sama dengan per A sama dengan QI per Pi D kuadrat per 4. Kemudian V2 didapatkan yaitu jumlahnya 25,8 feet per second. Nah, untuk mencari HL minor-nya digunakan rumus seperti yang ditunjukkan, yaitu sigma rho KL dikali V kuadrat per 2 gravitasi, sehingga didapatkan hasilnya 51,6 feet. Nah, di mana V2 sama dengan V dan sigma KL sama dengan 10, maka untuk mencari V sama dengan akar 2 kali G kali HP per 1 ditambah faktor friksi dikali panjang per diameter dikurang sigma KL sama dengan 2 dikali 30 sama dengan akar 2 dikali 32,2 feet per second kuadrat dikali 61,9 feet dibagi 1 ditambah faktor friksi dikali 100 feet per 8 per 12. Kenapa dibagi 12? Karena mengkonversikan feet menjadi inci, terus ditambah 10 sama dengan akar 3.990 dibagi 11 tambah 150 feet. Next. Nah, nilai faktor friksinya bergantung Reynolds number, seperti yang kita ketahui rumus Reynolds number seperti yang di atas ini. Kemudian angka yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam rumus tersebut dan menghasilkan nilai Reynolds number-nya itu 4.240 V. Pada tabel 8.1 didapat roughness sebesar 0,005 sehingga epsilon per D
yaitu sama dengan 0,005 feet per 8 per 12 feet, sama dengan 0,00075, dan didapatlah nilai faktor friksinya yaitu 0,019 berdasarkan Moody chart. Nah, sini ada V sama dengan akar 3990 dibagi 11 tambah 150 dikali 0,019 sama dengan 17,0 feet per second. Dan nilai Reynolds number-nya itu 72.100. Gambar 8.20 menunjukkan bahwa faktor friksi yang berjumlah 0,022 di mana tidak sama dengan asumsi F 0,019 yang berdasarkan Moody chart, dan kita ketahui V-nya adalah 16,7 feet per second, Reynolds number-nya 4.240 dikali 16,7 yaitu 70.800, dan Q atau debit sama dengan VA itu berjumlah 5,83 feet kubik per second. Artinya tidak memenuhi persyaratan sehingga harus dilakukan pemodelan ulang. Namun apabila pabrik tetap memaksakan menggunakan jalur pipa sepanjang 100 feet, maka koefisien loss-nya harus dimodifikasi sedemikian rupa. Minimal bernilai 8 agar aman bagi para pekerja. Atau apabila koefisien loss minornya tetap 10, maka panjang dari saluran pipanya harus dikurangi minimal menjadi 75 feet agar bisa aman untuk dioperasikan. Next. Oke, masuk ke contoh soal yang berikutnya, yaitu contoh soal 8.11, yaitu menghitung flow rate ataupun kecepatan alir. Di mana turbin seperti yang ditunjukkan pada gambar E8.11, gambar yang di bawah sini, mengambil power sebesar 50 HP dari aliran air yang melewatinya. Dengan diameter 1 feet dan panjang pipa 300 feet, diasumsikan bahwa faktor friksinya sebesar 0,02, di mana minor loss diabaikan. Jadi dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa terdapat turbin di sini, lalu kita juga dapat mengetahui nilai Z1 sebesar 90 feet. Lalu yang ditanyakan adalah hitunglah kecepatan aliran yang melewati pipa dan turbin. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus persamaan energi seperti ini dengan memperhitungkan nilai head loss dan head turbin. Oke, kita mengetahui bahwa P1 itu sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan Z2 itu sama dengan 0. Dan seperti yang ada pada gambar itu nilai Z1 sama dengan 90 feet, P2 sama dengan P, kemudian panjang pipa itu 300 feet dengan diameter 1 feet, lalu kita juga dapat mengetahui nilai G itu 32,2 feet per second kuadrat. Yang ditanyakan itu Q ataupun nilai kecepatan alir atau nilai flow rate. Sebelum menentukan nilai flow rate itu, kita juga harus menentukan nilai head loss, di mana nilai head loss itu ataupun HL dapat dicari dengan menggunakan rumus faktor friksi dikali panjang per diameter dikali kecepatan pangkat 2 per 2G. Lalu kita masukkan data-data yang telah diketahui, kecuali data V yang memang masih belum diketahui, didapatlah nilai 0,0932 V kuadrat feet. Nah, setelah nilai head loss itu diketahui, maka kita juga harus menghitung head turbin dengan rumus daya ataupun PA dibagi dengan gamma dikali Q. Atau Q ini dapat kita definisikan sebagai P per 4 dikali D kuadrat P. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, di mana nilai daya ataupun power itu tadi sebesar 50 HP, dan kita konversi sehingga menjadi feet dikali LB dengan mengalikan dengan 550. Lalu nilai gamma ini merupakan 62,4 yang merupakan hasil dari perkalian antara densitas dan gravitasi. Lalu didapatlah nilai head turbin itu 561 per V feet.
Lalu dengan mengingat bahwa P1 itu sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan Z2 sama dengan 0, maka kita kembali lagi ke persamaan ini, di mana nilai P1 ini bersama dengan 0, P1 sama dengan 0, kemudian nilai Z1 ini sama dengan 90, kemudian sama dengan P2 ini 0, lalu nilai P2 ini sama dengan V, menjadi V kuadrat dikali dengan 2 kali 3, 2,2, Z2 ini 0, lalu nilai HL yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya yaitu 0,0932 V kuadrat fit, lalu nilai HT yaitu 561 per V fit-nya ini. Lalu setelah dihitung didapatlah hasil yaitu 0,109 V pangkat 3 dikurang 90 V ditambah 561 sama dengan 0. Jadi dari persamaan kuadrat ini kita mendapat hasil nilai faktor dari V, yaitu yang pertama nilainya 6,58 fit per S, lalu yang kedua 24,9 fit per S, lalu yang ketiga yaitu min 31,4 fit per S. Jadi nilai V ataupun nilai kecepatan yang bernilai negatif ini tidak akan kita perhitungkan. Jadi kita hanya fokus ke nilai V ataupun nilai kecepatan yang bernilai positif. Lalu dengan rumus seperti ini, maka kecepatan dapat kita tentukan, yaitu rumusnya Q per 4 dikali D kuadrat dikali V. Dengan V ini, kita masukkan nilai hasil dari faktor persamaan tadi. Yang pertama yaitu nilai Q ataupun kecepatan dengan nilai V yang sebesar 6,58. Didapat hasil 5,17 feet kubik per S ataupun per detik. Lalu yang kedua, kecepatan alir yang kedua dengan nilai V 24,9 didapatlah hasil 19,6 feet kubik per second. Dua nilai kecepatan alir ini merupakan nilai kecepatan yang benar. Hal ini dikarenakan kecepatan yang lebih rendah, kecepatannya ini mempunyai head loss yang kecil dan head turbine yang besar. Sebaliknya dengan kecepatan alir yang besar, kita akan mempunyai head loss yang besar dan head turbine yang kecil. Dua dari kecepatan ini, dua-duanya menghasilkan kerugian ataupun loss yang relatif lebih besar dari ataupun dikarenakan nilai friksinya. Karena maka dari itu nilai daya untuk setiap kecepatan ini sangat mempengaruhi pemodelan turbin yang akan kita gunakan nanti. Oleh karena itu, desain turbin ini sangat bergantung pada nilai kecepatan ini. Jadi kita harus menentukan kecepatan ini juga berdasarkan daya yang ada. Memasuki contoh soal 8.12 adalah menghitung diameter tanpa minor losses. Udara pada temperatur dan tekanan standar mengalir secara horizontal dengan pipa besi galvani di mana roughness-nya sebesar 0,0005 feet dan memiliki kecepatan 2,0 feet kubik per second. Penurunan tekanan tidak lebih dari 0,50 psi setiap 100 feet pipa. Yang ditanyakan adalah menentukan diameter minimum pipanya. Diasumsikan bahwa aliran merupakan aliran incompressible. Dari yang kita ketahui dari soal di atas bahwa densitasnya adalah 0,00238 slug per feet kubik, kemudian viskositasnya adalah 3,74 kali 10 pangkat min 7 lb kali second per feet kubik, Z1 sama dengan Z2, V1 sama dengan V2, D sama dengan 2,0 feet kubik per second, panjang sama dengan 100 feet, P1 kurangi P2 sama dengan 0,5 lb per inci kuadrat dikali 144 inci kuadrat per feet kuadrat. Kemudian kita sederhanakan menjadi 0,5 kali 144 lb per feet kuadrat. Kemudian masuki rumus mencari kecepatan di mana D per A sama dengan 4G per Pi D kuadrat. Kemudian didapat
V sama dengan 4 kali 2,0 feet kubik per second per pi d kuadrat menjadi V sama dengan 2,55 per d kuadrat. Untuk P1-nya sendiri sama dengan P2 kali F kali L per D kali densitas kali V kuadrat per 2 menjadi P1 kurangi P2 sama dengan faktor fraksi kali panjang per diameter kali densitas kali V kuadrat per 2 menjadi seperti ini, dan didapat hasil D pangkat 5 menjadi 0,0107623 F atau faktor fraksi. Kemudian untuk mencari diameternya maka diubah lagi di akar, jadi D sama dengan 5 akar 0,0107623 F menjadi D sama dengan 0,404 F1 per 5 dengan Reynolds-nya seperti dengan menggunakan rumus Reynolds. Nilai F dapat ditentukan dengan persamaan Colebrook dan persamaan Hallan serta menggunakan metode trial and error hingga didapat F asumsi dengan F hitung sama. Maka ditentukan bahwa nilai faktor friksinya berdasarkan Monty chart adalah sebesar 0,027, di mana yang tadi dia D sama dengan 0,404 F1 per 5, F-nya berubah menjadi 0,027 sehingga didapat diameternya sebesar 0,196 feet. Nah, masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal 8.13, yaitu menghitung diameter dengan memperhitungkan minor loss. Jadi, air dengan temperatur 60 derajat Fahrenheit dengan kecepatan 1,21 kali 10 pangkat min 5 feet kuadrat per second dapat dilihat dari tabel 1.5 mengalir dari reservoir A ke reservoir B melalui pipa dengan panjang 1.700 feet dan kekasaran 0, ataupun roughness 0,0005 feet pada kecepatan 26 feet kubik per second. Sistem memiliki lengkungan ataupun sudut tajam pada entrance ataupun pintu masuk dan 4 buah sudut yang memiliki besar 45 derajat di pinggir. Jadi sistem ini dapat kita lihat seperti ini, di mana ini merupakan reservoir A, di mana fluidanya akan mengalir menuju reservoir B dengan elevasi setinggi 44 feet dan elevasi yang kedua itu 0. Lalu panjang pipanya itu 1.700 feet. Yang ditanyakan adalah hitunglah diameternya. Diameter pipa yang mengalirkan fluida dari reservoir A ke reservoir B. Nah, dari soal itu kita dapat mengetahui nilai Q itu 26 feet kubik per second, panjangnya 1.700 feet, Z1 sama dengan 44 feet, dan nilai G 32,2 feet per second kuadrat. Yang ditanyakan itu D ataupun diameter pipa. Lalu dapat diketahui bahwa pada dua titik di permukaan reservoir berlaku P1 sama dengan P2 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Z2, itu sama dengan 0. Lalu kita dapat menggunakan persamaan seperti ini dengan memperhitungkan head loss. Lalu karena nilai P1 ini sama dengan 0, maka ini dianggap tidak ada. P1 ini 0, lalu sisalah Z1 yang bernilai 44 feet, lalu P2 ini juga 0, Z2 ini 0, lalu persamaannya ini menjadi seperti ini, di mana Z1 itu sama dengan V kuadrat per 2G dikalikan dengan faktor friksi, dikalikan dengan panjang per diameter ditambah dengan jumlah dari koefisien loss-nya itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke rumus diameternya langsung, kita harus mengetahui nilai P ataupun nilai kecepatannya dengan rumus Q per A, ataupun nilai kecepatan alir dengan luas dari pipa itu sendiri, di mana dapat kita ubah ataupun dapat kita
definisikan rumusnya menjadi seperti ini. Jadi 4Q sama dengan V kali D kuadrat. Lalu kita masukkan data-data yang telah ada, di mana nilai Q ini 26 feet kubik per S. Lalu didapatlah nilai V ini 33,1 per D kuadrat, karena D ini yang akan kita cari nantinya. Lalu koefisien loss ataupun koefisien kerugian yang diperhitungkan terdapat 3 jenis, yaitu koefisien loss edge yang sebesar 0,5, koefisien loss elbow sebesar 0,2, yang terdapat 4 buah yang tadi ini, yaitu sebesar 45 derajat. Kemudian koefisien loss teeth yaitu sama dengan 1. Lalu dengan persamaan tadi, dengan persamaan Z1, kita masukkan nilainya, di mana Z1 ini sama dengan 44 feet, nilai V ini merupakan 33,1 per D kuadrat, kemudian kita kuadratkan lagi, 2G, 2 sama dengan 2 dikali 32,2 feet per second kuadrat, lalu dikalikan dengan F ataupun faktor friksi yang nantinya akan kita tentukan, dikali 1700 per D, lalu ini merupakan jumlah dari KL ataupun koefisien loss-nya tadi. Lalu dapatlah persamaan F sama dengan 0,00152 D pangkat 5 dikurang 0,00135 D. Maka nilai F itu dapat ditentukan dengan Moody chart ataupun Moody diagram seperti contoh soal yang sebelumnya, ataupun persamaan Colebrook. Lalu kita asumsikan dengan memperhitungkan nilai kekasaran dan nilai Reynolds number-nya, kita asumsikan bahwa nilai faktor friksinya itu 0,02 berdasarkan Moody chart tadi. Maka didapatlah nilai D dengan nilai F 0,02 ini kita masukkan ke sini, lalu kita faktorkan, didapatlah nilai D itu 1,63 feet. Kemudian masuk ke example 8.14 multiple pipe system. Terdapat 3 reservoir tersambung dengan 3 pipa dengan asumsi diameter tiap pipa adalah 1 feet dan faktor friksinya 0,02. Dan karena rasio panjang dan diameter besar, maka minor losses diabaikan. Maka dilihat di ilustrasi gambar ini ada 3 reservoir dan 3 pipa yang menghubungkan. Yang A itu elevation-nya 100 feet, yang B elevation-nya 20 feet, dan yang C elevation-nya 0 feet. Kemudian yang disuruh menentukan kecepatan alir yang masuk maupun yang keluar dari tiap reservoir. Next. Nah, diketahui D1, D2, D3 itu sama dengan 1 feet, kemudian gravitasi sama dengan 32,2 feet per second kuadrat, dan faktor friksinya 0,02. Kemudian persamaan kontinuitas itu Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Karena diameter tiap pipa sama, maka V1 plus V2 sama dengan V3. Persamaan energi pada fluida dengan aliran dari A ke C pada pipa 1 dan 3 dapat dilihat persamaan di bawah ini. Ya, next. Nah, dengan mengetahui bahwa PA sama dengan PC sama dengan VA sama dengan VC sama dengan ZC sama dengan 0, maka untuk mencari ZA menggunakan persamaan seperti ini, yaitu di mana ZA sama dengan faktor VC1 dikali L1 per D1 dikali V1 kuadrat dibagi 2G plus faktor VC3 dikali L3 per D3 dikali V3 kuadrat per 2G. Kemudian angka-angka yang tadi dimasukkan ke dalam persamaan dan didapatkan 322 itu sama dengan V1 kuadrat ditambah 0,4 V3 kuadrat. Dan persamaan energi untuk aliran fluida dari B dan C dapat kita lihat di bawah ini. Ini persamaan untuk aliran fluida dari B dan C. Kemudian next. Ya. Dengan mengetahui bahwa PB sama dengan PC sama dengan VB sama dengan VC sama dengan VC sama dengan 0, maka untuk mencari ZB-nya menggunakan persamaan faktor friksi 2 sama dengan
panjang 2 atau L2 per diameter 2 dikali V2 kuadrat per 2G ditambah faktor V3 dikali L3 per D3 dikali V3 kuadrat per 2G, maka nilai Z-nya 64,4 sama dengan 0,5 V2 kuadrat ditambah 0,4 V3 kuadrat, dan dengan asumsi bahwa fluida mengalir ke reservoir B dan C dari reservoir A. Kita lihat Q1 itu sama dengan Q2 plus Q3, dan V1 sama dengan V2 plus V3. Next. Nah, ini ada persamaan energi antara titik A dan B serta titik A dan C. Untuk persamaan energi dari titik A dan titik B ini apa, ZA dan ZB, kita dapat lihat rumusnya, dan hasil yang didapat ada di bawahnya. Yang 258 sama dengan V1 kuadrat plus 0,5 V kuadrat, V2 kuadrat. Kemudian untuk titik ZA sama dengan ZC, sini ada persamaannya, dan hasil yang didapat itu 322 sama dengan V1 kuadrat ditambah 0,4 V3 kuadrat. Dan persamaan yang tadi itu dibagi 0,4 agar koefisien V3 menjadi 1. Jadi 64,4 sama dengan 0,5 V2 kuadrat ditambah 0,4 V3 kuadrat itu 161 sama dengan 1,225 V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. V3 sama dengan akar 161 dikurang 1,25 V2 kuadrat, dan 258 itu sama dengan V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. V2 ditambah V3 kuadrat ditambah 0,5 V2 kuadrat. Kemudian nilai 258 itu sama dengan V2 ditambah akar 161 dikurang 1,25 V2 kuadrat, pangkat 2 ditambah 0,5 V2 kuadrat. Dan dapatkan hasil V2 pangkat 4 kurang 460 V2 kuadrat ditambah 3.344 itu bernilai 0. Next. Nah, dari persamaan tadi didapat nilai V2. Yang pertama, V2 itu sama dengan 21,3 feet per second, dan V2 yang kedua yaitu 288 feet per second. Dengan nilai V1 sama dengan 15,9 feet per second. Terus lalu untuk menentukan kecepatan alirnya, kita dapat menggunakan persamaan seperti ini. Q1 sama dengan A1, V1 sama dengan Pi per 4 D1 kuadrat V1. Dan didapatkan Q1 itu sama dengan 12,5 feet kubik per second dari A. Kemudian Q2 itu 2,26 feet kubik per S ke B. Dan nilai Q3 merupakan selisih antara Q1 dan Q2 yang bernilai 10,2 feet kubik per second ke C.